Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi ukhuwah, ya, untuk menyambung tali persaudaraan sesama orang beriman, sesama orang berislam, sesama pejuang Al-Quran. Ucapkan banyak terima kasih kepada para orang tua asuh, ya, dan para jamaah yang telah menyempatkan hadir di tempat ini, tempat yang sama-sama kita perjuangkan untuk berta'awun, bekerjasama, tolong menolong, ya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah pendidikan Al-Quran, ya, pembentukan generasi Qurani. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua perjuangan kita menjadi amal soleh untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini selamat datang saya Nisa dari Serpong dan rombongan. Nah, boleh ngasih. Ya. Putri gak itu Putri? Putri gak itu? Ya. Katanya izin Ya, baik. Ya, alhamdulillah, datang lagi jamaah kita dari Bintaro, dari Serpong, ya. Ya, saya tidak akan banyak membahas panjang lebar, ya. Saya akan menguatkan niat kita semua, ya, menguatkan tekad kita semua dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari para orang tua asuh yang memiliki kelebihan harta, kelebihan finansial, semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga keistiqomahan dalam rangka untuk membentuk generasi Quran ini. Kita di sini sebagai tim pengasuh, ya, dan pengajar juga semoga bisa terus istiqomah, ya, mengajar para santri dan membina para santri di sini, serta untuk para santri sendiri juga untuk tetap istiqomah, ya, belajar menjalankan amanah sebagai santri yang telah diberikan beasiswa, ya, dari para orang tua asuh, agar terus bersemangat dalam belajar, terus berjuang, ya, dalam menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, ya, mengamalkan Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar apa? Ta'awun, ya, alal birri wat taqwa ini terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong menolong dalam kebajikan takwa ini terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesabaran. Karena hanya dengan kesabaranlah kita bisa istiqomah, ya, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan bahas satu ayat dalam Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Ulaika lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu, dan mereka meninggal dunia, wa hum kuffar, dalam keadaan kekafirannya, falan yuqbala min ahadihim, maka tidak ada yang diterima
dari salah seorang mereka mil'ul ardi dhahaba, walaupun emas sepenuh bumi, walau iftada bih, ya, sekiranya dia hendak menebus dirinya sendiri dengan emas sepenuh bumi tersebut. Ulaika lahum adzabun alim, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih, siksaan yang pedih, wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada penolong pun bagi mereka. Ayat ke-91 surat Ali Imran ini menceritakan kepada kita bagaimana kondisi orang-orang yang mati dalam keadaan kekafiran. Bagaimana kondisi mereka di hari akhirat kelak. Ya, seandainya mereka memiliki emas sepenuh bumi pun, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menebus diri mereka dari siksaan api neraka. Kenapa? Saat itu adalah darul jaza, negerinya balasan. Ya, saatnya manusia mendapatkan balasan. Sedangkan di dunia adalah darul amal, saatnya manusia beramal. Dan sebenarnya para ahli tafsir menyebutkan ayat ini sebenarnya lebih spesifik ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, ya. Ada pendapat dari ahli tafsir ini berkaitan dengan orang Yahudi, karena orang Yahudi agamanya sebenarnya uang. Agama orang Yahudi adalah uang, ya, dan kemapanan strata sosial. Makanya salah satu yang menghalangi mereka orang-orang Yahudi beriman kepada Muhammad SAW, kepada Al-Quranul Karim, kepada risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah karena kecintaan mereka yang teramat sangat terhadap harta benda. Ya, sehingga mereka berani, ya, melecehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan Rasulullah SAW, gengsi untuk mengikuti ajaran Islam. Adalah kenapa? Karena ketika mereka menerima Islam, kalau saja mereka menerima Islam, semua itu akan hilang. Ya, kemapanan strata sosial mereka, ya, derajat mereka di dunia dianggap akan hilang kalau mereka menerima Islam. Kenapa? Karena Islam itu memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada seluruh manusia. Ya, tidak ada keutamaan bagi ras manapun, ya, mau dia orang Arab maupun non Arab, mau dia Bani Israel mau dia non Bani Israel. Kenapa? Karena orang Yahudi merasa keturunan Bani Israel, dan Bani Israel merasa mereka menjadi orang yang paling mulia di dunia. Jadi mereka itu tidak mau beriman. Nah, karena kecintaan mereka terhadap harta itulah, ya, di sini disindir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya ketika di akhirat mereka masih membawa harta benda dunianya yang mereka sangat cintai, ternyata itu sudah tidak ada gunanya, sudah tidak ada artinya. Jadi itu untuk mengingatkan kita, ya, bahwasanya di dunia ini hanya kesempatan satu-satunya kesempatan yang Allah berikan. Yang nanti kalau orang-orang yang tidak memanfaatkan kesempatan terbaik di dunianya, ketika mereka sudah meninggal dunia, mereka akan menyesal selama-lamanya. Mereka akan berandai-andai, seandainya saja saya dikembalikan ke dunia, seandainya saja dikembalikan ke dunia, saya akan berinfak lagi, akan bersedekah lagi, akan membayar zakat. Yang ketika mereka masih hidup di dunia, itu semua tidak ditunaikan. Mereka tidak mau menginfakkan harta yang mereka cintai itu, ya.
Jadi lihubbil khairi la syadid, diungkapkan dalam surat Al-Adiyat. Manusia itu sangat cinta kepada al-khair. Al-khair itu tafsirnya adalah harta. Jadi fitrah manusia adalah cinta dunia, itu merupakan fitrah manusia, semua manusia. Makanya banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk apa? Melepaskan diri dari fitrah yang jelek ini. Kenapa? Karena fitrah ini ketika dituruti terus, nah itu yang akan menyebabkan manusia menjadi manusia-manusia yang bakhil, manusia-manusia yang pelit, ya, yang menggenggam dunia dengan tangan dan hatinya, menggenggam dunia dengan tangan dan hatinya. Kalau orang-orang beriman dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membiasakan untuk sedekah, untuk infak, untuk melepaskan harta yang menguasai hatinya itu, agar apa? Cukup di tangan saja, cukup di tangan saja. Sehingga ketika saatnya dibutuhkan untuk berinfak, bersedekah, segera tunaikan hak harta itu. Jangan sampai menyesal seperti orang-orang yang meninggal dunia tidak memanfaatkan kesempatan untuk berinfak saat hidupnya di dunia. Karena itu di ayat 92 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ya, la tanalul birra. Kalian sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Jadi kita tidak akan masuk golongan al-abrar. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Ya, sesungguhnya orang-orang abrar itu orang-orang yang berbakti, ya, itu mereka akan ada di dalam kenikmatan yang abadi. Nah, untuk mencapai orang-orang abrar ini, derajat al-abrar itu, di sini salah satu syaratnya di surat Ali Imran 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak akan peroleh kebajikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya, tentang infak tersebut, ya. Jadi seberapapun yang kita infakkan, ya, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang telah berbuat baik. Ya. Jadi jangan sekali-kali meremehkan infak kita meskipun menurut kita kecil. Tapi meskipun kecil pun, ya, karena fitrah manusia tadi yang sangat cinta kepada hartanya, itu pun butuh perjuangan berat untuk melepaskan, ya, harta yang telah merasuk ke dalam hatinya. Nah, ini ya. Jadi semoga kita semua bisa termasuk di dalam golongan orang-orang yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dilindungi dari kepelitan dirinya, sifat pelit, sifat bakhil, ya, fa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Merekalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan hidayah, ya, dilindungi dari sifat pelit. Kenapa? Karena sifat pelit itu adalah bawaan semua orang. Bawaan semua
orang. Makanya kita harus ditarbiyah dengan Quran, ya. Kita dalam membaca Quran itu harus dipahami, direnungi agar apa? Membekas. Ada efeknya, ada dampaknya terhadap jiwa kita yang membaca. Bukan hanya sekedar melafalkan dengan lisan tapi tidak masuk ke hati. Tapi harus ya dibaca dengan lisan, ditajwidkan dengan lisan kita, tapi juga sekaligus kita mentajwidkan hati kita. Ya. Bukan hanya tajwidul huruf, ya, tapi juga tajwidul qulub. Nah, kita kalau ngaji perhatiannya seringnya ke tajwidul huruf, ya. Belajar membaca huruf dengan sesuai kaidah tajwid. Ya. Padahal di balik itu, ya, Allah Subhanahu wa taala yang lebih penting adalah kita disuruh mentajwidkan qulub. Ya, menjadikan hati kita itu hati yang baik, hati yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Ya, kecuali orang yang bertemu Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih dari apa? Penyakit-penyakit hati. Yang semua dibahas di dalam Al-Quran dengan detail. Apa saja penyakit-penyakit hati yang akan merusak jiwa manusia, yang akan merusak amal manusia. Ya, sehingga apa? Kita bisa nanti menjadi orang-orang yang selamat. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran penuh dengan ayat-ayat yang mengingatkan kepada kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal kalian belum mengalami apa yang dialami orang-orang sebelum kalian. Masadhumul ba'sa'u wadh-dharra'u. Kalian belum mengalami kesengsaraan, kesusahan, kemelarat. Kemudian apa? Bencana-bencana. Ya, wazulzilu, mereka juga digoncangkan. Ya, goncangan di sini bukan hanya goncangan fisik, tapi juga goncangan mental. Goncangan mental. Jadi jangan dikira para sahabat yang hidup bersama Nabi Muhammad itu tidak diuji dengan ujian mental. Ya, kalau kita baca Al-Quran surat Al-Anfal misalnya, bagaimana realitas para sahabat dalam menghadapi perang-perang, ya, yang mereka hadapi di zaman Rasulullah SAW. Jadi mereka pun sebenarnya tidak suka perang. Makanya dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan perang atas kalian padahal kalian gak suka perang. Ya, jadi fitrah manusia gak suka perang. Dan itu dideklarasikan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Anfal juga begitu. Jadi ada banyak orang beriman, sebagian orang beriman, ya, ketika perintah perang itu datang, mereka tidak mau. Mereka tidak mau berangkat berperang. Jadi makanya sampai dijelaskan tentang bagaimana karakter orang-orang munafik. Di saat perang itu wajib, mereka minta izin tidak ikut berperang. Nah, ini adalah untuk mengingatkan kita, ya, bahwa perjuangan itu tidak akan pernah berakhir sampai akhir hayat kita. Setan akan terus menggoda agar kita apa? Orang-orang yang sudah beramal, lulus beramal nih, digoda dengan keikhlasan. Makanya tadi surat Al-Insan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya, orang-orang beriman itu apa? Memberikan makanan kepada orang-orang miskin, orang yatim, anak yatim, wa asira, dan tawanan perang. Dengan apa? Dengan harta yang dicintainya. Nah, ketika mereka sudah begitu, sudah berinfak, ya, memberi makan dari harta yang dia cintai, tapi apa? Harus
innama nut'imukum liwajhillah. Ya. Mereka berkata, sungguhnya kami memberi makanan kepada kalian hanya semata-mata karena ridho Allah. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak mengharapkan balasan apapun dari kalian. Wala syukura. Dan sekalipun itu hanya ucapan terima kasih. Nah, ini ditujukan kepada para munfiqin, ya, para aghniya, para ahlul fadl, kepada orang-orang yang infak, orang-orang kaya, orang-orang yang punya kelebihan harta. Ya, tetapi bagi orang yang menerima, nah, ini hebatnya Islam, ya. Dari dua arah, dari dua sisi. Yang memberi dikasih peringatan, yang menerima juga dikasih peringatan. Kalau yang menerima apa? Man lam yashkurillah lam yashkurillah, man lam yashkurillah lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada orang lain yang telah memberinya kebaikan, maka dia sama dengan orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Tapi kepada orang-orang yang memberi, jangan sekali-kali mengharap pamrih apapun, balasan apapun, walaupun hanya sekedar ucapan terima kasih. Tapi kepada orang yang diberi, nah, kamu harus berterima kasih. Kalau tidak bisa membalas dengan balasan yang setimpal dengan pemberian mereka, minimal doakan mereka. Ucapkan jazakillah khairan, jazakallah khairan, jazakumullah khairan, jazakunallah khairan. Minimal itu. Barang siapa yang diberikan kebaikan dengan membalasnya dengan doa itu, maka sungguh dia telah memberikan balasan yang setimpal. Nah, jadi itulah hebatnya Islam, ya. Mengokohkan yang memberi juga sekaligus yang diberi. Yang diberi jadilah orang yang tahu balas budi, jadilah orang yang tahu terima kasih. Nah, orang yang memberi, sebaliknya, ya, jangan sekali-kali mengharap apapun dari yang diberi, meskipun hanya ucapan terima kasih. Ya, meskipun hanya ucapan terima kasih. Jadi apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Udah, titik. Ya, kami memberikan makan kalian, memberi beasiswa, memberi bantuan, memberi pertolongan liwajhillah. Sudah. Makanya apa? Filosofi orang ingin ikhlas adalah seperti orang buang kotoran. Ya, orang buang kotoran, orang BAB, orang BAK. Nggak ada orang BAB, orang BAK setelah keluar dari badannya terus dicari-cari lagi, diingat-ingat lagi. Artinya apa? Yang namanya ikhlas itu setelah memberi, lupakan. Kenapa? Kalau tidak dilupakan, nanti akan berpotensi ada godaan setan selanjutnya. Apa? Al-man, mengungkit-ungkit pemberian. Itu kalau pemberiannya ingat. Ya, jadi kalau kita mengingat-ingat pemberian kita, sedekah kita, bantuan kita, kita masih berpotensi tergoda oleh setan. Apa? Mengungkit bantuan, mengungkit infak, mengungkit sedekah. Nah, ini. Jadi setan itu tidak akan pernah istirahat, ya. Walaupun sudah memberi nih, masih ditunggu juga. Kapan nih? Barangkali dia nanti tersakiti oleh yang diberi, yang ditolong, yang dikasih sedekah, nanti dia suruh mengungkit. Kamu nggak tahu balas budi, dulu kamu saya bantu. Nah, disitulah setan akan hore, tepuk tangan. Ya, setan akan bersorak-sorai. Kenapa? Saat itu keikhlasannya sudah, masa akhirnya sudah habis. Keikhlasannya sampai saat
Itu sampai saat dia mengungkit-ungkit pemberian. Masya Allah. Makanya Pak, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang yang telah kalian beri sedekah, kalian beri infak. Nah, itu. Coba bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan filter yang sangat banyak. Allah hanya menerima amal yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Makanya apa tadi? Kalau sudah beramal lupakan. Jangan diingat-ingat telah banyak berbuat amal. Kenapa? Tadi potensi untuk ujub. Ujub itu apa? Merasa bangga dengan amal yang sudah dikerjakan. Ya, nah itu yang berbahaya. Jangan sampai kita sudah berjuang perang melawan hawa nafsu. Untuk infak itu kan perang. Perang terhadap apa? Ya nafsu untuk tidak mau infak. Kita sudah menang perang nih, mau infak, sudah berinfak. Ternyata setan belum selesai. Perang belum selesai. Ya, perang belum selesai. Makanya apa? Kita harus banyak la haula wala quwwata illa billahil azim. Tidak ada daya dan kekuatan dalam kita melakukan ketaatan, ya, kita menjalankan amal-amal sholih kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu yang bisa kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama selalu berdoa, ya. Kita bangun di sepertiga malam terakhir, kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab antara azan dan iqamah, ya, saat turun hujan, ya, di saat terakhir hari Jumat. Nah, atau ada yang pendapat sepanjang hari Jumat itu waktu-waktu yang mustajab. Saat kita sedang safar, bepergian, nah itu juga waktu-waktu yang mustajab. Jadi kita banyak berdoa di situ agar Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melawan tipu daya setan. Makanya dalam Quran banyak sekali, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan, karena langkah setan bukan satu, khutuwat. Banyak langkahnya. Sebelum kita beramal, saat kita sedang beramal, bahkan setelah kita beramal, itu langkahnya ada semua, jebakannya ada semua. Ya. Itu mengingatkan kepada kita agar selalu waspada. Selalu waspada. Ya, jadi tidak ada yang bisa santai-santai dalam menghadapi setan. Orang yang merasa aman dari tipu daya setan justru itu adalah calon orang-orang yang celaka. Calon orang-orang yang celaka. Kenapa? Menyelisih Al-Quran. Ya, Al-Quran saja begitu banyak menyebutkan itu. Ketika Al-Quran banyak menyebutkan sesuatu, ketahuilah bahwa itu adalah hal yang sangat penting. Makanya Al-Quran seringkali mengatakan bahwa apa? Inna syaitana lakum aduwwan. Sesungguhnya setan itu musuh. Aduwwun mubinun, aduwwan mubina. Musuh yang nyata. Cuman karena nggak kelihatan, manusia sering lupa. Yang selalu diingat musuh yang nyata, ya, teman sendiri akhirnya jadikan musuh, tetangga sendiri jadi musuh, saudara kandung sendiri jadi musuh. Padahal di dalam Al-Quran setan musuhmu. Setan. Ingat itu, ingat. Nah, itu yang harus kita selalu ingat. Nah, itu semua ada di dalam Al-Quran. Makanya kita harus terus membaca, tilawah, ya, memahami, mentadaburi agar kita selalu diberikan rahmat dengan Al-Quran, diberikan hidayah dengan Al-Quran ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berdoa untuk
menutup acara ini semoga Allah Subhanahu wa taala